Dari komoditas minyak WTI melemah 3,6% di level 89,07 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 1,86% di level 17.240 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 3,27% di level 4.579 dolar Amerika per troy ounce. Berikutnya dari komoditas, pemirsa, harga minyak mentah turun dalam 5% seiring meningkatnya harapan pasar terhadap kemungkinan gencatan senjata di Timur Tengah. Sementara harga emas menguat lebih dari 2% didorong pelemahan dolar Amerika Serikat dan harga batu bara kembali koreksi dalam sejalan dengan melemahnya harga gas jatuh hingga 3,7%. Harga minyak dunia turun tajam lebih dari 5% di Rabu pagi waktu Asia, seiring meningkatnya harapan pasar terhadap kemungkinan gencatan senjata di Timur Tengah yang berpotensi meredakan gangguan pasokan energi global. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent merosot 5,9% ke level 98,28 dolar Amerika per barrel, setelah sempat menyentuh level terendah di 97,57 dolar Amerika per barrel secara intraday. Sementara itu, minyak mentah WTI Amerika Serikat turun 5,1% di 87,68 dolar Amerika per barrel, setelah sebelumnya sempat menyentuh 86,72 dolar Amerika per barrel secara intraday. Harga emas dunia menguat lebih dari 2% di Rabu pagi waktu Asia, didorong pelemahan dolar Amerika Serikat dan membuat logam mulia lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Di saat yang sama, harga minyak dunia turun ke bawah 100 dolar Amerika per barrel, meredakan kekhawatiran inflasi tinggi yang sebelumnya dipicu lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Berdasarkan data pasar dikutip dari Reuters, harga emas spot naik 2,1% ke level 4.568,29 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara kembali koreksi dalam di perdagangan Selasa waktu setempat, ditutup di level 139,75 dolar Amerika per ton atau turun 0,53%. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif harga batu bara yang jatuh 4,6% dalam 2 hari terakhir. Harga batu bara melemah sejalan dengan melemahnya harga gas yang jatuh 3,7% di perdagangan Selasa. Batu bara dan gas adalah komoditas yang saling melengkapi sehingga harganya saling mempengaruhi. Selain itu, batu bara gagal menyamai lonjakan harga minyak dunia yang terbaring 5% di Selasa. Ya, kita simak sejumlah harga komoditas yang berhasil dihimpun tim redaksi IDX Channel. Pemirsa, dari komoditas minyak WTI melemah 3,6% di level 89,07 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 1,86% di level 17.240 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 3,27% di level 4.579 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO menguat 1,06% di level 4.489 ringgit Malaysia per ton. Kita ke emiten pilihan, pemirsa. PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA mencatatkan kinerja cukup baik di tahun 2025. Laba bersih perseroan tercatat naik 11,1% secara year on year dan pendapatan tumbuh 18,8% secara year on year. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA berhasil meraih laba bersih sebesar 2,47 triliun rupiah di tahun 2025 atau mengalami kenaikan 11,1% year on year dibandingkan kinerja bottom line di tahun 2024 yang meraih laba bersih sebesar 2,23 triliun rupiah. Sementara total pendapatan tercatat sebesar 46,02 triliun rupiah atau melonjak 18,8% year on year dibandingkan dengan periode sama di tahun 2024 sebesar 38,73 triliun rupiah. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, perseroan mencatatkan beban pokok. Meski demikian, laba bruto perseroan di tahun 2025 masih lebih tinggi 16,8% year on year menjadi 4,1 triliun rupiah. Sementara laba usaha perseroan mencapai 3,08 triliun rupiah atau melambung 19,6% year on year. Laba sebelum pajak penghasilan 3,8 triliun rupiah atau melompat 16,7% year on year dari pencapaian 2024 di 2,81%. Di sisi lain, perseroan mencatatkan beban pajak penghasilan di 458,65 miliar rupiah. Dari sisi balance sheet, jumlah ekuitas perseroan per 31 Desember 2025 tercatat 15,61 triliun rupiah atau naik 6,7% dibandingkan capaian 2024 di 14,62 triliun rupiah.
Hingga akhir tahun 2025 total likuiditas Rp20,9 triliun atau membengkak 13,4% year on year. Sementara itu total aset mencapai Rp36,56 triliun atau meningkat 10,4% year on year. Dengan jumlah kas dan setara kas Rp6,4 triliun atau melonjak 19,4% dibandingkan posisi tahun 2024 di Rp5,37 triliun. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Dan selanjutnya kita lihat pergerakan saham Akra pemirsa dalam perdagangan di hari ini, di mana terpantau Akra sempat menyentuh level tertinggi pada perdagangan 25 Maret 2026 di level 1.335 setelah sebelumnya dibuka di level 1.280 dan bergerak tidak terlalu jauh di 1.265 pada perdagangan di sebelumnya di 17 Maret 2026. Pada perdagangan di hari ini level terendah Akra di 1.280, kemudian jika kita lihat jelang penutupan sesi 2 Akra naik 4,74% di level 1.325. Adapun market caps dari Akra sendiri 26,5 triliun rupiah dengan volume ataupun nilai perdagangan pada hari ini 39,42 miliar rupiah. Posisi yang positif di perdagangan sehari, apakah kemudian tercermin juga dalam perdagangan 6 bulan terakhir? Kita lihat ke grafis berikutnya pemirsa. Dalam 6 bulan terakhir Akra bergerak cukup volatil meskipun tidak terlalu jauh. Pergerakannya masih di level-level 1.200-an dan juga 1.300-an. Di 15 Oktober Rp1.065 sempat mengalami kenaikan cukup tinggi di 18 November Rp1.345. Agak melandai di Desember dan juga Januari ke Rp1.230 dan juga Rp1.205. Mengalami sedikit kenaikan kembali di Februari Rp1.295 dan kembali ke level yang cukup tinggi di Rp1.370 pada 2 Maret 2026. Dan pada 25 Maret terpantau Akra bergerak di kisaran Rp1.325 hingga jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Pergerakan Akra dalam 6 bulan terakhir pada 6 Oktober hingga Maret 2026. Sementara itu secara valuasi pemirsa dari berbagai indikator kita lihat yang pertama price to earning ratio atau PE ratio dari Akra 10,76 kali, kemudian price sales ratio atau PSR di 0,58 kali, price to book value ratio atau PBV 2,19 kali, price to cash flow ratio PCFR 6,75 kali. Valuasi berdasarkan data dari RTI. Sementara dari sisi kinerja, PT Akra Corporindo seperti yang juga sudah kami sampaikan tadi, pemirsa laba bersih mengalami kenaikan 11,1% ke level Rp2,47 triliun, pendapatan naik 18,8% ke Rp46,02 triliun. Selanjutnya ke indikator perdagangan lainnya, pemirsa pelemahan rupiah terpangkas di perdagangan Rabu dan mampu bertahan di level 16.800-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga Rabu siang, rupiah melemah tipis 0,01% di level 16.893 rupiah per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat 0,74% di level 16.850 per dolar Amerika. Intraday rupiah pasca pembukaan sempat melemah ke level 16.928 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Rabu pagi melemah 0,28% ke level 99,158. Sebelumnya indeks dolar Amerika ditutup menguat 0,49% di 99,433. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi sentimen eksternal, terutama perkembangan terbaru terkait upaya Amerika Serikat mengakhiri perang dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada kemajuan dalam upaya pembicaraan dengan Iran. Namun pernyataan itu belum sepenuhnya menenangkan pasar setelah Teheran Amerika Serikat bergerak di level 16.919 rupiah terhadap euro di 19.520 rupiah, terhadap pound sterling di level 22.638 rupiah, dan terhadap yen Jepang di level 106,44 rupiah.